Bayangin kamu berdiri di satu tempat, di mana tiga benua saling bertemu, Asia, Afrika, dan Eropa. Di titik inilah Palestina berdiri, sebuah tanah strategis punya pelabuhan ke Laut Tengah, jalur darat menuju Asia dan Afrika, dan jadi simpul utama perdagangan dunia sejak ribuan tahun lalu. Gak heran kalau wilayah ini terus diperebutkan, mulai dari Mesir kuno, Babilonia, Romawi, Bizantium, hingga akhirnya kekhalifahan Islam. Karena selain letaknya yang vital, tanah ini subur, punya air, dan jadi gerbang ekspansi kekuasaan. Tapi Palestina bukan cuma soal taktik dan tanah. Ini adalah bumi yang disucikan, tempat para nabi berpijak, Nabi Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, dan Isa. Bahkan Nabi Muhammad SAW singgah di sini dalam peristiwa agung Isra dan Miraj. Palestina bukan sekedar nama di peta. Ini tentang sejarah, tentang iman, dan tentang masa depan umat manusia. Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi. Beliau hidup sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, dan dalam perjalanannya menuju tanah yang dijanjikan, beliau singgah dan menetap di sebuah wilayah yang kini kita kenal sebagai Palestina, tepatnya di Hebron. Di tanah itu, Ibrahim membangun kehidupan bersama keluarganya. Dari darahnya lahirlah dua jalur besar umat manusia, Nabi Ishak, ayah dari Nabi Yakub, yang keturunannya menjadi Bani Israel, dan Nabi Ismail, leluhur bangsa Arab, dan jalur kenabian Nabi Muhammad SAW. Dua garis keturunan, satu sumber, artinya umat Islam dan Yahudi, sebenarnya berasal dari akar yang sama. Tapi konflik tak lahir dari Ibrahim, bukan dari ajarannya, tapi dari ambisi dan perebutan kekuasaan yang muncul ribuan tahun setelahnya. Hingga hari ini, Hebron masih berdiri. Makam Nabi Ibrahim diyakini berada di sana, tapi ironisnya, tempat peristirahatan seorang nabi yang mengajarkan tauhid dan perdamaian, justru jadi titik ketegangan dan penjagaan ketat antara Yahudi dan Muslim. Di mana damai yang dulu Ibrahim ajarkan? Setelah para nabi terdahulu, muncullah seorang pemimpin yang tak hanya membawa wahyu, tapi juga membangun peradaban, Nabi Daud alaihi salam. Beliau bukan hanya nabi, tapi juga raja. Di bawah kepemimpinannya, Yerusalem menjadi pusat pemerintahan, pusat ibadah, dan pusat kekuatan umat. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Sosok luar biasa yang dikenal bukan hanya karena kekuasaan, tapi juga karena hikmah dan keajaiban. Ia bisa berbicara dengan binatang, memerintah jin, dan menegakkan keadilan untuk semua. Di masa itulah, tanah Palestina, khususnya Yerusalem, mencapai puncak kejayaan. Dan di sanalah beliau membangun rumah ibadah agung yang dikenal sebagai Haikal Sulaiman atau Kuil Salomon. Banyak sejarawan percaya, disinilah sekarang berdiri kompleks Masjidil Aqsa. Tak heran jika tanah ini jadi sakral bagi tiga agama, Islam, Yahudi, dan Nasrani. Karena sejarahnya, karena nabinya, dan karena doa-doa yang mengakar di setiap batunya. Tapi kejayaan itu tak abadi. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaannya pecah. Bani Israel terbelah menjadi dua kekuatan kecil, saling berselisih, saling menjatuhkan, dan dari titik itulah, penjajahan demi penjajahan datang silih berganti. Palestina yang dulu jaya, mulai merasakan luka sejarah yang panjang. Yerusalem, kota yang menjadi saksi tiga jalan keyakinan, Islam, Kristen, dan Yahudi. Tapi bagi umat Islam, kota ini punya tempat khusus yang tak tergantikan, Masjidil Aqsa, tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Tahukah kamu, sebelum kiblat berpindah ke Ka'bah, umat Islam dulu menghadap ke Al-Aqsa saat salat. Bahkan Rasulullah SAW selama 17 bulan menghadap ke arah Yerusalem. Ini bukan sekedar sejarah, ini tentang arah hati umat Islam di awal-awal dakwah. Dan puncaknya adalah malam yang tak pernah dilupakan, yaitu Isra dan Miraj. Di satu malam penuh keajaiban, Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit untuk menerima perintah sholat, ibadah yang menjadi tiang agama. Maka Masjidil Aqsa bukan hanya tempat, ia adalah saksi spiritual tertinggi umat Islam. Masjidil Aqsa sendiri berada di dalam kompleks suci bernama Al-Haram Esh-Sharif. Di dalamnya juga terdapat Dome of Darak, kubah emas yang sering disangka sebagai Masjidil Aqsa. Padahal, Masjidil Aqsa adalah bangunan dengan kubah hitam, berdiri tenang di sisi selatan kompleks, menyimpan jejak para nabi dan sujud jutaan umat. Di tempat inilah, iman bersatu dengan sejarah, dan di setiap batunya, ada doa yang terus bergema, menanti hari kebebasan. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini terus mengalami perubahan penguasa, mulai dari Babilonia, Persia, hingga Romawi. Tapi bukan cuma soal kekuasaan politik,
Tanah ini mulai diperebutkan secara spiritual. Orang Yahudi menyebut Palestina sebagai tanah perjanjian. Orang Kristen percaya di sanalah Yesus hidup dan disalib. Umat Islam percaya inilah tanah suci ketiga. Setiap kelompok merasa punya hak waris atas tanah itu. Tapi yang sering dilupakan, bahwa tanah ini sudah lama dihuni oleh rakyat biasa. Petani, nelayan, saudagar, anak-anak, orang tua. Mereka bukan tentara, bukan penjajah, bukan pendakwah. Mereka hanya ingin hidup damai. Perebutan ini makin panas ketika kekuasaan berganti-ganti. Konflik bukan lagi soal agama, tapi jadi alat politik, dan sayangnya, rakyat kecil jadi korban utamanya. Sebelum penjajahan modern datang, Palestina adalah tanah kedamaian. Di masa kekhalifahan Islam, baik Umayyah maupun Abbasiyah, umat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Mereka berdagang di pasar yang sama, belajar di madrasah yang sama, bahkan saling mengucap salam saat hari besar agama. Yerusalem, Nablus, Gaza, Hebron, bukan medan perang seperti yang kita lihat sekarang ini, tapi kota-kota hidup yang ramai oleh ilmu, perdagangan, dan ziarah. Orang datang ke Palestina bukan untuk mengangkat senjata, tapi untuk mencari ilmu, mencari rezeki, dan mencari Tuhan. Di tanah itu, masjid berdiri di samping gereja dan sinagoga. Anak-anak dari latar belakang berbeda bermain bersama di jalan yang sama. Kedamaian itu nyata, pernah ada, pernah tumbuh, tapi yang menghancurkannya bukan agama, bukan rakyatnya, melainkan ambisi kekuasaan, kerakusan politik, dan tangan-tangan asing yang datang membawa kepentingan tersembunyi. Palestina dulu membuktikan hidup bersama itu mungkin, dan mungkin saja kedamaian itu bisa kembali jika keadilan kembali diberi tempat. Inilah Palestina. Sebelum segala luka, sebelum segala penjajahan, Palestina adalah tanah yang diberkahi. Sebuah negeri yang menjadi saksi perjalanan para nabi. Tanah yang diinjak oleh Ibrahim, ditinggali oleh Daud dan Sulaiman, dan disinggahi oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra dan Miraj. Tanah yang mengikat hati para pencari Tuhan. Dari timur hingga barat, dari generasi ke generasi, di sanalah sejarah besar pernah tertulis. Yerusalem berdiri megah bukan hanya sebagai kota, tapi sebagai simbol iman, ilmu, dan persatuan umat. Di sanalah gereja, masjid, dan sinagoga pernah berdiri berdekatan, menandakan bahwa manusia sejatinya bisa hidup berdampingan jika hati dibimbing oleh nilai yang benar. Tapi waktu berjalan, kekuasaan berpindah tangan, dan ambisi mulai merusak tatanan. Dunia berubah, dan Palestina pun berubah. Tanah yang dulu penuh zikir kini dipenuhi peluru. Pasar yang dulu riuh oleh pedagang kini sunyi oleh blokade. Sekolah yang dulu ramai oleh pelajar kini hancur oleh serangan. Palestina yang dulu pusat ilmu dan peradaban, kini menjadi simbol luka yang terus menganga. Namun di balik luka itu, ada keteguhan. Di balik reruntuhan itu, ada harapan. Anak-anak Palestina yang kehilangan rumah tetap datang ke sekolah dengan semangat belajar. Para ibu yang kehilangan anak tetap berdiri di barisan doa, meminta keadilan. Mereka tidak menyerah, mereka tidak diam. Maka, bagaimana dengan kita? Apakah cukup bagi kita hanya menangis, hanya menonton, hanya mengeluh? Tidak, tugas kita hari ini bukan hanya mengenang, tapi memahami, karena dari pemahaman lahir kepedulian, dan dari kepedulian, lahirlah perubahan. Kita perlu mengenal sejarah bukan untuk larut dalam masa lalu, tapi untuk menyalakan cahaya masa depan. Kita perlu tahu mengapa Palestina penting, mengapa Masjidil Aqsa disucikan, mengapa tanah itu tak boleh dilupakan. Karena siapa yang melupakan sejarah, akan kehilangan arah. Maka sebarkan pengetahuan ini, ceritakan kepada generasi muda, bahwa di balik peta dunia, ada tanah yang menangis, bahwa di balik berita, ada keluarga yang bertahan, bahwa di balik konflik, ada sejarah yang panjang dan dalam. Palestina adalah cermin bagi dunia, cermin yang memperlihatkan siapa yang adil, siapa yang lalim, siapa yang peduli, siapa yang berpaling, dan siapa yang akan berdiri, meski tak punya kekuatan, tapi memiliki hati yang sadar. Palestina bukan sekadar konflik politik, Palestina adalah ujian moral bagi dunia, dan jika kita diam, kita telah gagal, maka teruslah berbicara, teruslah menyebarkan kebenaran, teruslah doakan mereka, karena harapan itu masih ada. Suatu hari, akan tiba pagi di mana Masjidil Aqsa kembali bersinar dalam damai, anak-anak bermain bebas tanpa rasa takut, dan ziarah kembali dilakukan dengan aman. Hari itu mungkin belum tiba sekarang, tapi selama kita tidak lupa, selama kita tidak lelah, hari itu akan datang. Dan ketika hari itu datang, semoga kita menjadi bagian dari mereka yang tidak berpaling. Subscribe sekarang, dan ikuti terus perjalanan kisah-kisah penuh makna ini.